Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, konfigurasi ISP ya di Mikrotik, baik itu ISP-nya IP-nya statik maupun dinamik ya. Oke, pertama-tama kita nyalakan Mikrotiknya ya. Kemudian jangan lupa di port pertama ya, yang ini ya. Kita colokkan sumber internetnya ya, dicolokkan sumber internet. Kemudian untuk yang setting untuk menyetingnya di laptop atau di PC ya, kita boleh pakai yang 2 3 4 5 terserah ya. Yang penting yang ISP usahakan yang nomor satu ya, karena standarnya supaya kebanyakan orang seperti itu. Meskipun kita buat setting berapapun bisa, cuman alangkah lebih baiknya kita pakai yang ISP atau sumber internetnya di port pertama ya. Nah, di sini nanti akan saya coba untuk masukkan ke port pertama yang ISP, dan yang port kelima saya konekkan atau saya sambungkan ke laptop atau PC kita ya. Oke, jadi settingannya topologinya seperti itu. Port pertama adalah sumber internetnya, kabelan dicolokkan ke sini. Kemudian port 5-nya saya gunakan untuk men-setting Winbox ya. Men-setting Mikrotik ini menggunakan Winbox maksud saya. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Untuk bagi yang belum punya silahkan download saja di Google ya. Ukurannya sekitar 2 MB atau 1 MB ya. Kemudian ketika Winbox dibuka ya, kita pilih bagian Netboard ini ya. Kemudian kita refresh. Nanti akan muncul ya MAC, IP dan Mikrotiknya. Dari Mikrotiknya ya. Kita klik salah satu. Untuk defaultnya loginnya adalah admin. Untuk passwordnya defaultnya tidak ada, jadi kita hapus. Jadi untuk loginnya adalah admin, passwordnya nggak ada, nggak diisi. Kemudian untuk connectnya ke Mac-nya bisa, atau ke IP address juga bisa kalau sudah disetting. Oke, setelah itu tinggal kita connect ini ya, sebelah kanan kita connect. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dua kali ya tadi. Tampilannya akan seperti ini Winbox-nya. Saya coba untuk perbesar ya, setting zoom in. Nah, tampilannya seperti ini ya untuk Mikrotiknya, settingannya atau Winbox-nya ya. Di sini kita akan coba nyeting yang mudah terlebih dahulu ya. Kita coba gunakan DHCP ya. Jadi konsepnya DHCP nanti Mikrotik kita akan mendapatkan alamat IP otomatis dari ISP ya, atau sumber internet. Oke, caranya yang pertama biasanya ketika kita nyeting Mikrotik adalah kita pilih di bagian ini ya, sistem, kemudian identity ya, diganti misalkan Mikrotik, misalkan Mikrotik nama saya ya. Nah, kemudian di apply, oke. Supaya apa kok diganti? Supaya ketika ada Mikrotik banyak ya, itu kita bisa membedakan karena ada namanya. Ini contohnya namanya akan muncul di atas ini ya, keterangannya, supaya ketika banyak Mikrotik kita tidak bingung ini Mikrotik yang mana yang mau digunakan, karena nanti ketika banyak apa ya, Mikrotik yang ada dalam suatu perusahaan atau sekolah, nanti ketika kita tidak memberi nama maka akan kesusahan. Kemudian di bagian sistem juga kita harus mewajibkan untuk di bagian user ya, mengganti user ya dengan password. Untuk ini kan masih bawaan ya, admin tanpa password. Silahkan nanti tinggal ditambahkan aja, dibuat user. Misalkan usernya seperti ini, misalkan kecil semua. Terus grupnya bisa dibuat full ya. Kemudian passwordnya bebas, misalkan 1234 1234, apply, oke. Nah, nanti ketinggal yang bawaan ini kita strip ini ya, atau kita hapus ya, seperti itu. Oke, langsung saja untuk
ISP yang DHCP ya, pertama kita adalah men-setting identity dan user tadi ya. Selanjutnya kita masuk di bagian interface. Di sini ada port 1 sampai 5 ya, atau colokan LAN 1 2 3 4 5. Untuk di sini saya tidak mengganti namanya, saya biarkan default aja. Kemudian langsung saja ya, untuk mendapatkan IP DHCP dari ISP, kita klik IP, kemudian DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan plus. Nah, kemudian kita pilih yang interface pertama ya, karena sumber internetnya kita akan buat yang ether 1 atau port pertama ya, atau colokan pertama ya. Tinggal kita pilih apply dan OK. Jika statusnya bound dan mendapatkan alamat IP ya, ini sebetulnya sudah selesai. Sangat sederhana dan simpel sekali ya. Oke. Namun supaya nanti kita bisa mencobanya ya di PC kita untuk mendapatkan internet, ini saya masih connect wifi, saya disconnect dulu. Supaya mendapatkan akses internet di port 5 tadi, sebelum kita nyeting IP-nya, kita ada beberapa tahapan yang memang perlu dilakukan ya. Misalkan ketika kita sudah nyeting DHCP client, kita juga harus men-setting di bagian IP itu ada firewall ya, supaya apa? Supaya internet yang ada di MikroTik bisa diteruskan ke port 2, port 3, port 4 dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kita pilih firewall tadi. Saya ulangi ya, pilihnya di sistem di IP firewall NAT ya. Kemudian kita tambahkan plus. Di sini chainnya kita buat src NAT. Kemudian out of interface-nya kita pilih ether 1 ya. Jadi sumber internetnya nanti dari ether 1, kemudian di bagian action kita ganti accept menjadi MySecurity dan di apply OK dan sudah. Oke, itu sebetulnya sudah bisa digunakan ya. Cuman ada tambahan kadang di bagian IP DNS ya. Biasanya ini kebanyakan orang suka menambahkan ya, selain dari IP DNS bawaan ISP, biasanya ada yang ditambahi 888 DNS Google, maksudnya seperti itu. Ya, apply aja, kita tambahkan aja apply OK. Nah, kita coba tes internetnya di terminal ya. New terminal ini diklik saja. Kemudian kita coba ping Google. Google.com, di enter dan sudah bisa internet sudah bisa digunakan atau sudah bisa masuk ke MikroTik kita ya. Ctrl C untuk menghentikan, kemudian disilang. Nah, ketika MikroTik kita sudah mendapatkan akses internet, nah ya ini adalah DHCP client tadi, fungsinya untuk MikroTik supaya mendapatkan IP dan internet secara otomatis ya. Ya, di sini di IP address ya, dia akan mendapatkan dinamik ya IP-nya ya. Di sini saya mendapatkan IP dinamik yaitu 1.11. Oke. Kemudian bagaimana untuk mengaktifkan port 5 atau port 3, port 2 supaya mendapatkan akses internet? Nah, langkah pertama kita harus membuat IP dahulu. Di bagian IP address ya, di sini kita tambahkan. Nah, kita ingin berapa IP yang didapatkan dari port 5. Misalkan saya buat 192.168.5 ya 1/24 ya. Kemudian interface-nya saya arahkan ke port 5 ya, atau ether 5 ya. Kemudian di apply dan OK. Nah, jadi nanti port 5 memiliki IP 5 titik sekian ya. Kemudian untuk IP-nya ya, supaya kliennya di port 5 mendapatkan alamat IP otomatis ya, tidak statik ya, kita nyetingnya di bagian IP DHCP server. Kemudian kita tambahkan DHCP setup. Di sini kita pilih yang
Ether 5. Kemudian kita next lagi, gateway-nya kita next. Nah, untuk IP-nya nanti dia akan dimulai dari 5.2 sampai 254. Ini bisa dibatasi, misalkan kamu ingin IP-nya 2 sampai 200 saja bisa, seperti itu. Ini kalau kita next, kemudian DNS-nya ini mau ditambahkan lagi untuk Y88 juga tidak masalah. Kemudian next dan oke, sukses. Oke, maka dari itu secara otomatis nanti akan LAN saya akan mendapatkan IP ya. Nah, dia tiba-tiba berubah menjadi connected ya. Kita coba tes untuk akses internet ya, tes kecepatan internet. Nah, dan sudah bisa membuka Google ya, buat internetan bisa. Oke. Jadi ini yang konsep yang DHCP server ya, atau DHCP client maksud saya. DHCP clientnya sudah selesai sebetulnya, sangat simpel dan sederhana ya. Ini menggunakan ISP yang sifatnya DHCP ya di mikrotiknya. Nah, misalkan jika kita pengen, misalkan ISP kita memberikan kita IP tertentu yang harus statik. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita ulang aja ya. Kita ulang aja. Misalkan settingannya belum apa-apa, masih kosongan ya. Dan untuk membuat settingannya kosong, kita reset ya. Caranya pilih di sistem reset configuration ini ya. Klik. Oke, kita centang yang kita pertahankan user tidak perlu. Jika mode tidak perlu, jangan kembalikan ke konfigurasi default ya, sama dengan backup. Kenapa kok jangan dikembalikan ke konfigurasi default? Karena defaultnya sebelumnya mikrotik sudah dikonfigurasi, jadi bukan kosongan. Nah, untuk kosongan ya ini kita reset saja, ini nanti akan kosongannya. Jadi kita wajib menyentang 2 ini ya, jika tidak pengen di backup, atau jika ingin di backup ini berarti nggak usah centang. Kemudian reset configuration, yes. Oke, maka kita tunggu prosesnya sekitar 30 detik. Kita silang ya. Oke, sambil kita tunggu, kita buka Winbox lagi. Nah, di bagian neckboard-nya, kita refresh. Ini masih loading untuk mikrotiknya. Jika sudah selesai nanti akan muncul ya MAC, IP, dan seperti tadi di awal ya. Oke, masih belum ada. Kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi dia ketika di reset kembali seperti tanpa settingan ya. Kita login kembali, kita klik ya di bagian ini connect. Untuk awalnya tadi seperti tadi admin dan tidak ada passwordnya. Kita connect. Nah, tampilannya seperti ini. Ini akun isinya ada kosongan. Nah, belum dikonfigurasi. Jika kita tes di terminal, jelas kita ping Google ya, belum bisa karena tidak ada settingan apapun. Nah, untuk yang settingan statik ini caranya gimana? Caranya seperti biasa ya, kita pilih IP. Untuk ini saya abaikan terlebih dahulu ya, untuk kita sistem bagian yang sistem, identity, dan yang user kita anggap sudah dilakukan ya, supaya untuk mempercepat saja. Kita langsung konfigurasi saja. Nah, di ISP-nya itu adalah 1.1 ya sumber internetnya. Nah, misalkan kita pengen atau kita diberi dari ISP, kamu akan mendapatkan IP statik yaitu 1.11 misalkan. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke IP ya, address, kita tambahkan, ketikan saja 192.168.1.11 ya /24. Nah, ini IP dari ini statik ya. Kita pilih yang Ether 1, apply, dan oke. Untuk IP statik sudah dibuat, jadi modem mikrotik kita mendapatkan
IP nanti 1.11. Setelah mendapatkan IP, kita juga sekalian menyeting di bagian firewall ya, sama NAT plus, kemudian di general SAC NAT of all interface kita pilih meter 1, actionnya accurate, apply, oke. Kemudian di bagian DNS ya, kita pilih DNS. Nah, di bagian DNS kita tambahkan ya di sini untuk DNS dari atau default gateway-nya dari ISP adalah 192.168.1.1 plus kita tambah juga dari miliknya Google ya. Oke, tanpa ini internet tidak bisa ya, karena ini memang gerbang untuk dari ISP-nya atau default gateway-nya. Kita apply, oke. Nah, setelah address sudah, kemudian DNS sudah, firewall sudah, selanjutnya adalah di bagian roots ini ya. Di bagian roots kita tambahkan, nah, kita tambahkan di bagian gateway-nya kita arahkan ke 192.168.1.1 ya. Untuk destinasinya kita pilih 00 ya semuanya. Di gateway-nya kita arahkan ke ISP kita atau gateway ISP kita. Cukup ini aja yang ditambahkan, tinggal diklik apply dan oke. Setelah itu seharusnya sudah bisa digunakan ya. Kita coba new terminal, kita ping google.com. Nah, sudah mendapatkan akses internet. Ini adalah cara mendapatkan internet di Mikrotik ya, dari ISP yang sifatnya statik ya. Jadi dia mendapatkan IP-nya statik dari internet. Selanjutnya sama, kita tambahkan address supaya laptop kita, PC kita mendapatkan IP. Kita samakan seperti tutorial yang tadi, 5.1/4, ini di Ether 5, apply, oke. Kemudian kita tambahkan DHCP server, DHCP setup untuk Ether 5, next, dan sudah sesuai, next, dan selesai. Nah, seharusnya nanti PC kita atau laptop kita mendapatkan IP ya. Jika masih belum mendapatkan IP seperti ini, kita bisa cabut Ethernet dari PC atau laptop kita, kemudian colokkan lagi, atau bisa kita ketikkan control panel ya, kemudian network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, di sini kita klik kanan disable, kemudian klik kanan enable ya. Biasanya seperti itu bisa. Oke, kita silang aja. Di sini sudah ada logonya dan connect ya, sudah connect ya. Atau kita juga bisa seperti tadi dicabut, dicolokkan lagi LAN-nya. Oke, kita coba tes internetnya ya. Oke, tes kecepatan internet. Kita mulai. Oke, kita tunggu. Oke, sudah bisa ya berarti. Nah, ini yang statik. Jadi yang awal tadi adalah ISP-nya sifatnya adalah dinamik ya, kita menggunakan DHCP client. Untuk yang ini tadi kita menggunakan statik ya. Oke, jadi seperti itu aja ya tutorial setting Mikrotik pertama kali ya, untuk mengetahui ISP kita pengen menggunakan yang DHCP client atau yang statik ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar Mikrotik ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share ya, di like,
atau di-subscribe untuk mengetahui video-video saya yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Na próxima low, sempre tamo na função. Grave no talo, já vou pro peão. Float já me trouxe o beat, ele é mente pesado, tocando no som. Já liguei pro Rafão.